kata orangnya nih, wayahe wong tulus tampil. Oh, wayahe. Wayahe wong tulus tampil kalau kayak gini. Inilah dia Miramar, selamat menyaksikan. Pesawat mengudara berangkat langsung dari jam 6 menuju ke jam 12, cukup center. Pilihan dari garis pesawat untuk di Miramar yang pertama seakan-akan mempermudah perjalanan dari 16 tim yang bertanding pada hari ini, Sasku. Udah ada satu garis pesawat yang begitu lurus sekali. Akan terlihat siapa yang turun duluan, MRPX. Mereka harusnya turun di ujung, di area Tore Ahumada ataupun Kampo Militar. Di area daerah situ pokoknya. Lalu PJEV Bisa gitu ya. akan turun di area Impala. Karena kan luas tuh, nggak ada yang isi tuh MRPX doang. Paling ya Alpha 7 di CDV. Betul, betul. Kalau ada yang ngisi tentunya ya. Karena percuma diomongin kalau tiba-tiba nggak ada yang mengisi di bagian sananya. Dan berdasarkan drop prediction yang dilakukan oleh beberapa media partner kita, yang sudah di-share juga oleh Jessica Jelly Azali di grup WhatsApp kita, bahwa cukup ramai terjadi penumpukan di bagian tengah. Banyak banget yang tengah ya. WBG, lalu juga Face, akan saling bertemu mereka 6-8, di area sama PK2. S2G, 628 juga akan bertemu. Tian Baluks juga. Ya itu Itu kan berdasarkan prediction drop yang ada di sosial media. Tapi Tian Balups ini HDP yang diambil. kalau dilihat Oh, sekarang bener. kayaknya ada beberapa perubahan di mana MRPX mereka turun di bagian Valdelmar. Tapi sudah mulai ada fight yang terjadi, HDP bakal berdarah tentunya. Dan itu dia, sebuah tembakan yang bisa mendapatkan dua pemain dari Loops. Begitu saja bahkan Ayala sudah dipulangkan menuju ke lobby. Titan Esports sudah mulai bangkit, Chief juga sudah berhasil diamankan dan dipulangkan menuju ke lobby. Masih ada dua pemain Loops yang bertahan di bagian lantai satu. Ada sebuah pick yang mereka lakukan tapi reload. Kehabisan peluru mitik. Menjadi santapan berikutnya dari arah tim Titan tentunya. Last man standing, hanya tinggal satu lagi. Apakah PR ini bisa diselesaikan oleh seorang Cardozin? Tidak mudah pastinya Bro Pasta. Walaupun Cardozin memiliki M249, tapi rasanya hampir tidak mungkin. Rasanya sangat-sangat mustahil untuk bisa mendapatkan 4 pemain langsung, bahkan tidak ada yang didapatkan oleh Cardozin. Hashtag 16, 0 poin untuk Loops. Ya, taunting yang mereka lakukan ternyata tidak terlalu berisik karena begitu gua ngelihat ke belakang mereka anteng-anteng aja. Ya iya kan tauntingnya di dalam game Gua doang. kira kan biasanya ada shout out yang keluar, teriakan-teriakan yang keluar untuk memancing dan menurunkan mental dari Loops. Contoh kata-katanya seperti apa? Weh. Masa yang itu dikeluarin sih? Jangan ngajak-ngajak kayak yang kemarin bocor dong. Siapa tahu ada mic bocor versi Turki kan? Pantunnya gimana sih? Jangan dipantunin. Udah kita nonton PJV aja ini. PJV Misery yang kembali dimainkan di line up utama dari tim ini. Zuxi yang kali ini gantian main. Luxi pun main, berarti siapa yang nggak main? Begitu lama seperti yang kita saksikan di masa kualifikasi kemarin. Major Pride tidak terlalu maksimal mereka. Padahal Major Pride tadi di awal-awal hari cukup baik permainannya. Sempat dapat beberapa momen, tapi secara poin ternyata di atas MRPX. Inilah dia momen di saat tadi kita lihat TEC berhadapan dengan Loops. Satu persatu tumbang, bahkan TEC nggak kesenggol sama sekali, tidak terluka sama sekali. Betul, tidak ada trade knock yang terjadi. Mereka maju dengan sangat sistematis, mereka membackup dengan sangat rapi. Dan Weibo kali ini yang tadi akhirnya berhasil untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Weibo tadi kan ya? Weibo benar Yang sekali. WWCD. Dimana akhirnya ada satu WWCD yang diamankan oleh tim dari PEL tadi untuk hari ini. Ini udah masuk di match yang kelima dan tadi kalau gue ingat apa yang dibahas sama para analis kita adalah harusnya hari kedua, hari ketiga adalah hari pembuktian. Terutama hari Boleh kedua sih. terjadi lagi. Untuk Indonesia yang memang sedang mengejar, hari kedua ini serasa hari ketiganya mereka. Ya. Kalau hari keduanya mereka masih seperti ini lagi, bye-bye hari ketiga. Mereka nggak bakal dapetin bonus matchnya untuk di hari yang ketiga. Ya itulah dia. Sehingga besok adalah seperti hari terakhirnya untuk tim Indonesia dengan permainan seperti ini di hari yang pertama menurut gua. Betul, Karena pengejarannya terlalu jauh. Karena jujur sedih banget gitu untuk ngelihat PJEV di bottom 3. Lah bahkan dari MRPX bener-bener menjadi tim yang paling bawah dengan hanya 4 eliminasi. Belum 2 digit bahkan MRPX. 4 poin dari 4 match yang sudah terjadi. Satu match 1 poin tuh ibaratnya. Ya, 1 poin yang dialami oleh MRPX memang sangat jauh dari kata memuaskan. Sangat jauh dari standar mereka. Tekanan sedang dihadapi oleh MRPX, tapi yang perlu kita perhatikan bukan hanya tekanannya, tapi cara mereka untuk keluar dari tekanan tersebut. Pemain-pemain yang baru debut di PMGC terkena tekanan seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Bersama dengan coachnya yang juga baru debut di PMGC, apa
yang bisa menjadi ide mereka, apa yang menjadi jalan keluar mereka, itu yang perlu kita lihat perjuangan dari MRPX. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari auranya ini masih positif gitu. Dimana kemarin kita sempat makan malam juga bareng sama pemain-pemain dari MRPX kuy. Keyakinan mereka, cara ngomong mereka semua meyakinkan gitu. Mungkin hanya dari momentum yang mereka masih belum dapatkan di hari yang pertama ini. Dan benar yang dibilang oleh Junior, yang dibilang sama Eldoge, hari kedua harusnya bakal menjadi hari pembuktian mereka. Dimana harus bisa maksimal banget keluarkan seluruh kekuatan mereka untuk di hari kedua besok. Karena kalau itu tidak tadi mereka Tidak tadi tuh. itu dia tadi maksud gua, bukan itu tidak tadi, itu bahasa Turki. Oh itu bahasa Turki. Artinya itu dia tadi. Oh iya. Jadi Sanskrit sudah Sembari mulai belajar bahasa Turki ya. dikit-dikit gitu. Lanjut Kuy. Nah, kalau besok mereka WWCD sih, besok mereka belum ada WWCD juga akan terasa lebih berat bebannya. Tapi kalau WWCD minimal sudah didapatkan atau di hari ini kan masih ada 2 match nih. Ya. Ini masih ada match untuk MRPX, untuk PJV. WWCD bisa didapatkan. Mereka akan mengalami apa yang dialami oleh WBG. Lompat jauh di klasemen, minimalnya ada di 8 untuk sampai ke lebih tinggi kan gak jauh-jauh banget gitu. Betul. Mereka harus bisa menjaga jarak poin mereka. Dan sekarang dari S2G mereka sudah mulai berburu stalwart. Mereka incar di bagian bawah sana top. Dan baginya menerima tembakan begitu licin. Tidak ada satupun peluru yang masuk ke arah badan dari top. Ya, sangat disayangkan memang. Tidak berhasil untuk mendapatkan satu pemain. Percobaan-percobaan selanjutnya pun terus dilakukan oleh sang tuan rumah. Tapi apa daya, masih ada jarak di sana. Dan kita akan melihat bersama Circle yang ternyata saat ini akan segera menutup kurang dari 10 detik lagi. Circle selanjutnya akan terpantau. PJV sudah mulai geser ke arah kanan. MRPX kita belum mengetahui di mana posisinya, ternyata lewat bawah dan Circle-nya tiban di MRPX. Masuk circle menuju ke arah dua tim dari Indonesia kali ini. Sebuah pergerakan sudah mulai mereka bangun dan tiba-tiba sudah mulai ada knockdown yang dirasakan oleh Sarang Suki. Masih belum terselamatkan karena Alpha 7 juga sedang ter-take down. Harus ada reset formasi di antara kedua tim ini. Tapi sepertinya dari tim TC mereka lebih memilih untuk bermain agak lebih objektif lagi. Atau mereka akan sedikit memperlebar posisi mereka supaya bisa mengontrol setiap gerak-gerik dari Alpha 7. Sudah mulai memantau dari balik sebuah bukit. Tidak ada yang berani untuk naik ke atas bukit ini karena mereka tahu tidak mudah untuk bisa mendapatkan pick off dan knock end ke arah pemain dari Alpha 7 ataupun dari Alpha 7 menuju ke arah tim TEC. Dan sebuah pergerakan sudah mulai dibangun juga. Lagi-lagi sebuah bait dilakukan tapi Karyl Ho masih terselamatkan. Ini Alpha 7 seperti dikasih makan ini kalau kayak gini caranya. Mereka terus bisa dapat hit, mereka terus bisa bermain dengan cukup nyaman. Tekanan-tekanannya pun bisa dilawan dengan begitu baik oleh pemain Alpha 7. Bahkan di saat mereka harusnya sudah terjepit, mereka punya jalur evakuasi yang akhirnya tinggal satu orang yang kejepit di belakang. Tiganya udah lewat menuju ke tempat lain. Pergerakan yang begitu meyakinkan tadi, tapi tiba-tiba TEC bakal nge-clearing bagian belakang. Xbox sudah mulai di-pop up juga, 1 lawan 3 bukan hal yang mudah tentunya. Suki sempat naik menuju ke bagian belakangnya dan bisa dia mendapatkan satu kan, ternyata tidak. Satu berhasil diamankan namun Suki mendapatkan sebuah threat knock. Tidak terlalu barbar fight yang terjadi karena memang sudah ditinggalkan oleh 3 pemain yang lainnya. Otomatis Mafioso menjadi tumbal untuk selamatnya Alpha 7. Tapi lihat Mafioso jasanya besar sekali. Dia tumbang, 3 yang lain selamat. Inilah dia permainan. Pintar tapi buat kita agak licik sedikit. Betul. Untuk meninggalkan satu pemain keluar dari jegalan pemain TEC. Mereka tahu apa yang bisa dilakukan. Mereka tahu apa yang harus dilakukan lebih tepatnya. Hilang satu lebih baik daripada kita hilang 4-4-nya. Kalau kita memang memaksa fight bersama dengan TEC. Karena tadi kan udah terjepit si Alpha 7-nya. Mencoba lebih baik daripada menyesal karena tidak pernah mencoba tentunya. Betul. Dan itu yang sedang diperjuangkan oleh Sanskui. Mencoba lebih baik daripada tidak pernah mencoba untuk mendapatkan putri sang kekasih. Dan tentunya Nirs sudah membangun pergerakannya juga. S2G terpantau pergerakan mereka. Datang dari bagian utara melewati Junkyard. Dan kali ini mereka bakal menuju ke arah Impala, karena Impala masih masuk untuk circle yang kedua kali ini. Jadi sangat menarik memang, karena circle cukup menguntungkan untuk tim Indonesia, tapi kita tahu bersama bagaimana match sebelumnya, MRPX ketiban circle, mereka ada di tengah pun mereka gagal untuk bisa memanfaatkan circle tersebut. Jadi kita akan lihat sepak terjang dari MRPX, sepak terjang dari PJV. Ini berbeda nih. Kalau yang tadi di tengah adalah MRPX, sekarang gantian. Yang di tengah adalah PJV. MRPX ada di
pojok, mereka ada di area selatan. Nah, sudah ter-reveal sedikit. Ini dia sebuah pergerakan, mereka begitu berani, tembakan sudah mulai dibuka dan bisa mendapatkan satu knockdown. Tapi masih belum bisa dipulangkan bertiga lobby karena tiba-tiba ada sebuah pancingan pergerakan yang muncul dari arah 4MV. Tapi masih ada backup dari seorang Yoru menembak, Pepeng maksud gua. Memberikan sebuah tembakan, close combat terjadi namun ternyata Yoru kalah untuk close combat. Tembakan Yoru langsung dipulangkan bertiga lobby. Akankah disentuh dan tersentuh dia. Selamat seorang Apex, gagal dipulangkan. Karena masih ada sentuhan manja, penyelamatan yang begitu brilian tadi. Boboho mencoba untuk memberikan tekanan dari arah high ground, namun ada backup kembali yang dilakukan oleh 4MV. Sistematis mereka, rapi banget gue. Bahkan yang lebih berbahaya Bro Pasta adalah saat tadi satu pemain sudah tumbang oleh Yoru, pemain tersebut revive dia. Tidak ada elimination yang bisa bawa pulang oleh MRPX. Akhirnya ada knockdown kembali. Semoga saja yang ini bisa dikonversikan untuk menjadi poin elimination karena dibutuhkan sekali poin demi poin untuk MRPX. Cleon book sebuah utility, tapi di sisi lain Doc pun tak ingin ketinggalan. Dia mencoba memaksa utility-nya. Oh, nampaknya mantul sedikit karena ada tembakan dari arah belakang. Harus segera kita lihat siapa yang melakukan tembakan. Ternyata Prince Pepeng di belakang sana. Betul, Pepeng berusaha memberikan backup dari bagian seberang jalan sana. Bisakah dia berhasil? Tapi gak ada granat yang dilemparkan oleh seorang Doc. Mencoba untuk mendapatkan sana Pepeng. Leon juga masih belum berani untuk maju ke depan sana. Boboho sudah mulai berpindah dia. 3 pemain dari MRPX sudah mulai berdepetan kali ini. Masih belum ada ngototnya untuk mendekat. Belum ada pancingan atau close combat karena mereka hanya memainkan utility-nya terlebih dahulu. Dan Blue Zone akan menjadi saksi di antara kedua tim ini. Is langsung ditugaskan untuk mengontrol seorang Pepeng. Dan lagi-lagi pemain yang tadi ter-knockdown belum dikonversikan menjadi placement atau elimination point. Saat ini Yudu memang ada di dekat dari tim MRPX dengan God. 4MV. Justru satu pemain Pepeng tumbang. Pepeng harus segera diselamatkan. Tapi sebelum menyelamatkan Pepeng, yang lebih penting adalah menumbangkan terlebih dahulu pemain dari 4MV. Satu persatu sudah tumbang di sana. MRPX hanya menyisakan satu yang terakhir. Udah ketahuan di mana posisinya, hanya berdiam diri saja, ngintip sedikit langsung pulang menuju lobby. Why, dan why? Gak ada poin elimination sama sekali. Ya, mereka Knockdown nggak dua dapetin- tapi revive. Mereka nggak dapat poin hanya dari match pertama dan hanya dari match kedua, di mana itu dari poin eliminasi yang mereka dapatkan, kuy. Itulah dia. Dengan MRPX, Miramar mereka juga tidak terlalu baik. Yang menjadi pukulan adalah saat mereka dapat knockdown duluan, tapi Yoru gagal untuk mengelim pemain tersebut, tidak dikonversi menjadi elim point, dan balasannya Yoru langsung knockdown, langsung jadi elim point. Ya, Itu yang menjadi pukulan sehingga 3-4 akhirnya. betul. Padahal MRPX dulu yang main. Dan kalau MRPX besok tidak bounce back untuk back to the perform mereka, prediksi Junior benar-benar meleset untuk MRPX karena dia menaruh Weibo, dia menaruh MRPX, dan dia juga menaruh siapa terus lagi? Oh, NSR. NSR. Prediksi dari Junior itu dia 3 yang dia prediksi Ya. untuk di PMGC Grand Final 2023. Dan nice try tentunya untuk MRPX. Betul. Masih ada PJEV yang akan berjuang sampai ke late game nanti. Chicken, amin untuk PJEV. Mentalitas sedang diuji untuk MRPX. Mentalitas tersebut harus segera mereka bangun. Dengan begitu kokoh agar MRPX mampu bounce back di match yang terakhir. Ini adalah Miramar, ini adalah rumah mereka. Tidak ada alasan lain untuk tidak mendapatkan poin demi poin. Walaupun memang tadi mereka yang memulai fight-nya duluan, tapi mereka yang harus pulang duluan oleh 4MV. Wah. Kita tahu 4MV juga begitu kuat, tapi 4MV sedang menghadapi lawan yang tak main-main. Ini bukan lawan kacangan karena Yudo Lions yang sedang dihadapi oleh 4 Vibes. Betul, ada granat yang dilemparkan menuju ke jendelanya, meletup balon hijau tapi masih belum bisa mendapatkan poin eliminasi. Karena pemain tersebut ada di bagian luar dari jendelanya, tapi akhirnya berhasil diamankan. Baron pulang menuju ke lobby. 2 pemain dari 4MV akan langsung digempur oleh 3 pemain dari Yudo mendekat, dan mereka semua memainkan utility. Ini mungkin yang dimaksud oleh Junior dan dimaksud oleh Eldoge. Mainkan dan maksimalkan utility yang dipunya ketika dia melakukan tabrakan ke sebuah area. Tapi satu lengah dan bisa diamankan. Apex bisa mendapatkan satu dan Istumbang di bagian luar, dan lagi-lagi seperti tidak belajar dari kesalahan. Kali ini Debes bakal dimainkan dan Apex bisa mendapatkan 3 pemain. Backup terlambat, 1 dipulangkan menuju ke lobby, bahkan 2 sudah dipulangkan. One man show kali ini. Iftar menjadi pemain terakhir juga. 1 lawan 1 dan Iftar berhasil memulangkan 4MV menuju ke lobby. Membuka peluang untuk Yudo mendapatkan poin. Iftar menjadi pahlawan. Main yang membuat Yudo kali ini buka puasa. Elimination setidaknya untuk terus bertahan di peringkat yang lebih tinggi lagi. For Miracle Vibes sudah memainkan permainan terbaik mereka dengan bertahan dari MRPX dengan bisa menumbangkan 3 pemain Yudo. Tapi apa daya, masih ada Iftar sebagai hero di sisi yang lain. Kita akan melanjutkannya
dengan 13 tim tersisa setelah 3 tim sudah pulang dari 4 atau dari 3 region yang berbeda. Ya, hampir terulang gitu permainan dari FareMV yang bisa melumatkan 2 tim dari Southeast Asia, tapi Yudu mereka bermain dengan begitu bagus dan Iftar berhasil menjadi juru kunci penyelamat untuk menyelamatkan tusunnya Yudu di match kali ini. Sudah ada 2 yang dipulangkan FareMV dan juga tim Loops. MRPX 3 maksud gua, karena MRPX juga sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Persija, kalau kita perhatikan sementara ini mereka masih berada di area yang cukup nyaman, tapi mereka berpindah kuy. Tadi kalau nggak salah mereka di selatan dan sekarang mereka ada di arah jam 10. Agak sedikit bergeser pemain dari PJEV, melipir ke tempat lain yang mungkin mereka pikir tempat itu lebih aman, lebih nyaman untuk dikendalikan, untuk dikuasai dibandingkan tempat yang pertama. Kita akan lihat saat circle nanti akan menutup dengan sempurna. 1 menit lagi. Kita akan menyaksikan circle selanjutnya atau stage yang ke-5 nanti. 97 masih bertahan dari tim TEC yang memang sedang berada peringkat bawah, tapi 5 elimination sangat membantu TEC di match kali ini agar mereka bisa terbang mengejar ketertinggalan atas FaZe. Hanya beda 1 poin saja dari FaZe, hanya beda 2 poin saja dari EZSTE. Ya, ini dia perbedaan poin yang begitu tipis tentunya masih akan terjadi sampai di match terakhir nanti karena memang poinnya tipis-tipis banget. Hanya yang agak berjarak jauh hanya dari Alpha 7 menuju ke IHC. Ya. Dari IHC sampai bawah itu poinnya benar-benar tipis-tipis banget, beti-beti banget. 1 game lepas akan sangat berpengaruh, akan ngebuat kondisi dari leaderboardnya kembali acak-acakan lagi. Bet itu ada singkatannya tuh. Apa tuh? Beda Betty. Sama kayak Turki. Turki kan juga ada singkatannya, turunan Turki. Masuk. Betul. Betul itu. Sama kayak PMGO, ada singkatannya. Apa tuh? Ngobar, ngonten Brazil ya. Oke, kalau begitu kita bakal lihat lagi di mana Yudu kembali lagi membuat aksi dan lagi-lagi Iftar yang menjadi pemain kunci. Bisa mendapatkan 1 pemain dari tim The Xavier tadi. MP mulai mendekat begitu mendengar bunyi-bunyi tembakan di sekitar mereka. Ngelok dan membatasi pergerakan dari The Xavier. Iftar masih bertahan, tapi kita melihat SZST apa yang bisa dilakukan 1 pemain mereka. 3-3 ZZZ. Bang dia, karena Alpha 7 yang sedang dihadapi. Ada sebuah lemparan utility yang sudah dilakukan. Bahkan 2 pemain dari Alpha 7 sebenarnya sudah tumbang. Tapi Sing terus melihat ada 1 pemain lagi yang didapatkan. 2 orang atau 2 tim yang berbeda langsung dilawan oleh EZSTE. Gila banget men, 6-8. Mereka baru selesai perang dan tiba-tiba mereka kedatangan 1 tamu yang tidak mereka undang. NSR juga berada di sekitar mereka dan sekarang 1 pemain dipulangkan menuju ke lobby 97. Selesai begitu saja ditabrak langsung menuju ke arah pertahanan depan sana. Bambu tadi memanfaatkan sebuah momentum tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Berpindah-pindah tempat kita karena memang fight sudah mulai terpancing dan terjadi di berbagai sisi. Bahkan 3 tim PEL mereka dalam 1 garis yang sama. Ya, ini adalah derby yang sedang terjadi, pecah. Gitu keras sekali fightnya. EZSTE 1 tumbang, yang 2 sedang diincar. Kalau 1 lagi kena berarti EZSTE rata semuanya karena hanya menyisakan 2 pemain tersisa. TEC diam-diam mereka ingin mendapatkan elimination kembali. Tinggal 1 lagi sebenarnya untuk bisa memulangkan semua pemain dari EZSTE. Smoke-nya sudah habis. Shadow saat ini sangat jelas terpampang, terlihat bisa ditembak dengan begitu mudah, tapi digocek dengan masuk kendaraan, keluar lagi, masuk lagi, membuat Bro 7ZZ harus sedikit menarik nafas untuk menggunakan sebuah first aid terlebih dahulu. Sudah ketahuan posisinya, dilemparkan begitu saja sebuah molotov untuk membuat minimal-minimalnya anget seorang hero. Tapi hero seperti namanya, dia ingin menjadi pahlawan, dia ingin menjadi hero untuk timnya. Suki berhasil diamankan kali ini, tapi di bagian lain dari BJP tumbang 1 persatu dan rata sudah. Titan Esports berhasil mengulangkan 6-8 menuju ke lobby. STE hanya pulang dengan 4 poin eliminasi saja tanpa tambahan poin placement karena mereka puas di peringkat ke-12. Dan TEC mereka masih hidup untuk saat ini. Kita bakal mengikuti bagian lain lagi, di mana STE yang lainnya juga sedang melakukan sebuah peperangan. Ada backup yang terlambat dari seorang Nirs. Demo bakal membackup juga dari bagian belakang IHC. Cukup tangguh mereka, cukup terdistract, tapi mereka masih bisa tenang. Mereka masih bisa mengatasi tim-tim yang menabrak menuju ke komponen mereka. Bahkan Demo berhasil diamankan. Nirs dengan granat yang mampu untuk memulangkan Demo menuju ke lobby. Nomi di sisi lain pun membuat sebuah masalah menuju laba-raba yang sedang marah. Xavier, pemain mereka, dibuat knockdown oleh seorang Nomi dengan mini tadi. Cutlass. Saksikan, Nirzet pun tak ingin ketinggalan. Sebuah derby kembali tersaji antar 2 tim Mongolia. 2 tim yang sama-sama sampai ke late game di match sebelumnya. Dan juga 2 tim yang memang berada di peringkat atas. Peringkat 2 dan juga peringkat 3. Betul.
Perang sudah mulai terjadi kembali karena kita sudah masuk untuk stage yang kelima. Bahkan Blue Zone sudah mulai menutup juga. Center hanya ada tim NSR saja. Semua tim lain ada di bagian pinggiran zona. Nggak ada yang berani langsung tabrak karena tengahnya tuh landai banget gue. Ya, itu adalah Coy. area jerami, adalah ladang gandum yang sangat-sangat tidak direkomend untuk dimainkan. Tapi NSR berani di situ. Ya, mereka sudah Yang bisa jadi counter NSR adalah bukit di sebelah kanan mereka. Betul, tapi masalahnya belum ada yang berani naik ke bukit tersebut. Karena kayak TEC masih ketahan sama S2G, terus dari Weibo juga mereka masih ketahan sama tim TEC, bahkan The Xavier juga masih ketahan sama tim MP. Begitu banyak penahanan yang terjadi di bagian sebelah timur. Makanya bukit yang lo maksud belum ada yang bisa menguasai, dan sekarang MP sudah mulai terspot. Mereka tertahan oleh tim The Xavier. Berhasil dari mereka menarik satu pemain dari tim The Xavier, dan saat ini The Xavier ingin membalaskan dendam yang terjadi. Dendam pada tim MP tentunya. Ivek lagi dalam proses healing tentunya. Sebuah smoke kembali lagi dilemparkan. Setupnya begitu rapi. Broken Check akan diamankan dan masih berusaha untuk mendapatkan satu pemain, dan Lamborghini masih bisa mengocek, namun hanya ada satu pohon tipis. 2 pick dilakukan dan Naomi bisa mendapatkan seorang Lamborghini. Bahkan ada sebuah kabur yang terjadi. Para Jin reload. Sayang sekali reloadnya terlalu cepat, tapi masih ada Ivek yang bisa mendapatkan Parajin dan The Xavier. Kakinya ditarik menuju ke lobby. 3 elim masuk ke arah MP tanpa adanya threat elimination. Sangat disayangkan, pohon yang harusnya menjadi pelindung dari salah satu pemain Xavier, pohonnya tinggi kiris. Atau tunggu kiris. Tungkring. Ya, itulah dia pohon yang tidak besar, yang membuat kelihatan dengan begitu jelas. S2G masih bertahan di sana. S2G dapatkan sebuah compound, dan mereka pun masih ada di area dekat dari circle. Hanya Hamsik G saja yang ada di luar circle-nya. Tinggal nyebrang sedikit, tapi permasalahannya penyeberangan tersebut akan menjadi cukup berbahaya karena Face Clean Morman tak membuat hal ini mudah. Betul. Hamsik masih belum melakukan regroup karena mungkin dia ingin menjaga backline dari RS2G. Kalau ada yang menabrak bisa ada backup dari seorang Hamsik tentunya. Dan Kalsi kali ini masih penasaran dia menangkap di mana posisi Face Clean berada. Vitores sudah mulai merespon kembali dengan granat yang dilemparkan, tapi harusnya nggak bakal connect untuk bisa mendapatkan satu knockdown karena masih terlalu jauh dari jangkauan menuju ke arah pemain yang ada di seberang sana. Face Clean harusnya bakal aman dan S2G harusnya bakal aman untuk sementara ini. Tapi Weibo mulai keluar dari kandangnya. Kanan mereka ada TEC, kiri mereka ada tim MP, depan mereka ada NSR. Mana yang mau mereka pilih? Ya, banyak sekali tim yang harus dihadapi oleh tim tersebut, oleh Weibo. Kita akan melihat nanti Top yang memang menjadi last man standing. Saat ini keadaannya Top adalah pemain yang warnanya hijau. Kalau kalian lihat di minimap, itu adalah posisi dari Top. Dia sendirian saja, tapi dia ada di tengah. Sehingga kalau circle nutup pun, dia akan tetap dapat circle setelah ini. Di stage yang ke-7, tembakan tak terelakkan. Naomi mendapatkan satu pemain. Weibo dalam masalah besar saat ini karena sedang menggila nampaknya pemain dari tim MP. Sebenarnya tadi mereka mencoba untuk melakukan tembakan walaupun belum jadi elimination point, tapi mereka berani untuk menguras peluru-pelurunya. Kejar setoran. Ya, Kejar setoran supaya EG point mereka tidak terlalu jauh karena sekarang mereka masih terjebak di peringkat ke-14. Hanya 12 poin yang mereka dapatkan sebelumnya, tambah 3 poin berarti ada 15 poin yang mereka dapatkan untuk sementara ini. MP bahkan masih mengincar menuju ke arah tim Titan yang ada di depan mereka. Agak sedikit jauh tapi mereka masih ngotot untuk bisa setidaknya menculik satu pemain dari Titan. Stage kelima akan hilang, sudah muncul bentar lagi untuk stage yang ke-6. Stage ke-7 akan segera muncul. 3, 2, 1. Ini dia stage yang ke-7 dan mendonat tentunya. PJV mendapatkan lawan cukup tangguh karena Faceland mendekat menuju ke arah PJV. Ada satu tim lagi yang mendekat menuju ke arah dia adalah IHC. Sandwich dirasakan oleh PJV di mana Luxit tumbang kali ini. Belum ada fight yang bisa mendatangkan poin banyak menuju ke arah PJV karena sekarang mereka masih belum mendapatkan eliminasi. Harus berfokus mereka, tapi MP masih bertugas untuk menahan Weibo yang datang dari bagian selatan. S2G dapat knockdown, tapi S2G juga terknockdown satu pemainnya. Kalse terkena tembakan begitu deras datang dari Face Clean. Sedang terlibat fight di sana. Face Clean menyelesaikan fight bersama dengan TEC. TEC selesai dengan 7 elimination. Mereka tetap tertahan di peringkat ke-12. Mulai membuka sebuah mini kali 8 untuk membackup pemain dari Face yang lain yang merapat menuju ke dalam dari circle-nya. PJEV bisa saja kehabisan waktu, tapi Nice. Lynx membuka sebuah momentum tersebut. Creating chance dilakukan oleh pemuda asal Indonesia bernama Lynx. Betul. Lynx sudah bisa tadi mendapatkan satu, namun masih belum menjadi poin dari PJV karena angle-nya agak sedikit tertutup. Dan Weibo tiba-tiba mendekat, dia menembak putus ke arah MP dan bisa mendapatkan satu. MP tumbang begitu saja. Dipulangkan, ternyata ada still elimination yang terjadi. Di mana NSR join the fight, tiba-tiba mereka menarik satu pemain yang sudah di take down oleh pemain dari Weibo. PJV juga sudah bergerak, namun ternyata tertinggal di bagian belakang. Suksi ter-take down dan Miseri menjadi penyelamat. Mama bangga karena Miseri
Visionary memberikan backup menuju ke arah pemain-pemain PJV yang lainnya. Vintores harusnya dipulangkan tapi ada sebuah steal yang akan dicoba. Dan akhirnya Lynx menjadi eksekutornya. Poin tidak lari dari PJV. Red Face bersama saya Misery yang maju tadi melakukan tembakan. Misery dapat Mormon. Nice. Misery kembali jadi pahlawan untuk PJEV. Tapi Mela membuat hal ini tidak terlalu mudah. Untuk PJEV masih ada balasan. Cukup menggigit apa yang dilakukan oleh Mela. Sebagai pemain terakhir kita tahu Mela sendirian saja mampu meratakan sebuah tim. Betul, Misery tumbang tadi. Masih diupayakan untuk diselamatkan, tapi Weibo join, Weibo datang, MP diterabas begitu saja dengan bis wisatanya kali ini. Bisa niat pariwisata malah bisa mendapatkan poin eliminasi. Dengan tayonya, mereka mendekat dan memulangkan MP menuju ke arah lobby. Weibo sudah mendapatkan jumlah elim yang begitu banyak tentunya, tapi kali ini NSR bakal mendekat mengganggu ke arah Weibo. Sebuah tabrakan sudah mulai mereka lakukan, satu opsi berhasil mereka amankan. 1v1 situation kali ini, sementara ini bakal langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Masih ada backup yang datang dari bagian belakang tentunya, berdansa. Satu persatu dari Weibo dipulangkan. Tapi kali ini pun NSR tidak bisa lengah begitu saja. Karena Weibo masih menyisakan seorang Suk. Granat bakal dimainkan dan Suk bisa mendapatkan satu wings tumbang begitu saja. Dua pemain tersembunyi di balik sebuah tayo. Suk bakal menusuk dari bagian sebelah kanan. Tidak ada healing. MG3-nya bisa mendapatkan korban berikutnya. DBS bakal dimainkan dan Suk! Pixel HP one man show. Suk mulai menusuk dan menambah poin untuk Weibo. Weibo gila mereka dengan Suk yang menjadi pahlawannya. Creating chance kembali dilakukan oleh sang MVP PMGC 2020. Tabrakan akan sempat dilakukan, tapi apa daya Ozem melakukan tembakan juga dengan sebuah KM-nya. Berhasil mendapatkan satu. Lynx, Luxi. Oh my god, satu persatu tumbang nampaknya. Menjadi pemain terakhir Lynx berada di sana. Masih bertahan dengan HP yang begitu tipis dan ya selesai sudah PJV. Nice try PJV. Nice try untuk PJV karena mereka puas di peringkat yang keempat kali ini. PJV dipulangkan menuju ke arah lobby 6-8 lagi S2G. Mereka mengambil sebuah keuntungan mendapatkan satu pemain dari Face Lane. Sudah mulai diincar kali ini, Silas mulai mengintip dan Morma sudah dipulangkan menuju ke arah lobby Face Lane. Bahkan dilumatkan begitu saja. Hanya tinggal Suk yang tersisa. Clutch or no. 1 lawan 4. Suk bisa mendapatkan sebuah headshot namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Harus bersabar. Ya ada di dalam zona tapi angle-nya terlalu terbuka, ladangnya terlalu terbuka. Sudah mulai ada sebuah pergerakan yang dibangun oleh S2G. Semakin mendekat Hamsik, mulai membayang-bayangi bahkan Suk bisa mendapatkan seorang Silas. Tapi Blue Zone akan membatasi pergerakan dari seorang Suk. Granat akan dimasak, lempar ke depan sana. Molotov membatasi pergerakan dan Suk lebih memilih pulang oleh zona. Dan winner chicken dinner untuk sang tuan rumah. Di depan 13.000 pasang mata. Ulkar Sport Arena bergemuruh menyambut winner chicken dinner pertama untuk sang tuan rumah, untuk juara bertahan S2G. Wow, S2G. Gua kira mereka tidak akan perform karena mereka tidak melewati